fata morgana. Apapun yang sudah kita lakukan, termasuk kepada anak yang sering rotok ngeyel itu terus, kamu ya, nah kalau nggak nurut sama mama, sudah begitu semuanya tuntutan, ucapan kata-kata yang disampaikan kepada seseorang yang pernah ia berjasa atau pernah memberi pertolongan, keluar kata-kata itu musnah. Ini yang berbahaya. Jangan sampai itu pas mari bicara gitu selesai sudah terlanjur gimana Bu? Lalu terlanjur istighfar itu apa sih istighfar? Makanya khususnya aja di sini istighfar, ini istighfar udah. Kita harus tahu ilmunya. Jangan sampai mengucapkan, bukan masalah istighfarnya terus diampuni, ya diampuni. Apa sudah beritahu kalau kita itu sudah diampuni oleh Allah? Tidak beritahu, boten. Makanya aku gak bisa jawab, apa kamu? Karena itu hati-hati dengan ucapan. Tidak terucap Ustaz, hati-hati. Biasanya itu gak ngomong, gondok. Menang bisa apa? Mama. Mau ikut warga ya. Tak terucap. Surat Al-Baqarah 264. 284. Ya ini 284. Nah itu gak terucap. Dihisab kok. Wa itu betul maafi amusikum autuk fuhu yuhasibakum. Oh, panjenengan wis apa karek lakoni. Tidak terucap betul dihisab kok. Gak bisa. Sama lah iya godo jenenge alias kecut hati. Sama. Karena itu jangan sampai kita itu mengucapkan begitu. Sudahlah, ikhlaskan apa yang sudah diberikan ya. Jasa yang telah diberikan sudah biar anak yang gak berjana, dia sendiri yang akan ngurus dengan Tuhannya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap diri jiwa satu persatu itu ada penjaganya malaikat, akan diarahkan kemana dan seterusnya. Terus gak usah ngurus, orang malaikat sih ngurus, aku malaikat di panitia. Gak usah. Uruslah diri kita sendiri, selamatkan diri kita sendiri. Surat 66 ayat 6. Urus diri sendiri, jangan lupa atau ya sudah. Awak dewi nasibir gak jelas. Lah ngurus uang. Lah kan tambah teman supeke. Bayar kok. Ojo. Kunan di kamar ae ojo. Jalanlah di muka bumi. Semuanya ayo lila fikuraisin ila fiibrih ratasitai wasoib. Ayo rihlah itu berjalanlah. Lihat bukan lihat orang per orang, tapi lihat betapa Allah Maha Kuasa untuk kita telaah. Bahkan surat Al-Mulk ada panjangan siapa? Walladzi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menciptakan seluruh jagat raya Allah ini, alam raya ini untuk dinikmati. Tadaburi. Famshu, jalanlah, ojo namo mawari. Fi manakibiha, untuk mencari sejarah-sejarah itu. Wa kulu min rizqihi, sabaru nangkoni kono rezeki. Rezeki gak mesti cuan-cuan. Tapi rezeki itu awas sehat, kita mau kocok nangkon. Alhamdulillah. Ya Allah, senangnya. Ketika sampai di rumah, alhamdulillah, duduk ambruk, berkabeh. Setelah menikmati cahaya Allah di alam semesta ini ya, lalu panjenengan dapat
pulang itu dapat ilmu Allah betapa. Dan itulah nikmat yang sebenarnya nikmat, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuannya setelah iman, ilmu terus amal, iman, ilmu, amal, tidak boleh ditinggal. Balik ke sini lagi bahwa waktu telah berlalu dan terasa kita ada di usia 50, 60, 70. Sebentar lagi kita memakan hasil. Nah, hasil itu sama sekali kita tidak ketahui, dapatnya itu tidak ketahui. Yang pasti muncul itu ketika mau roh berpisah, itu baru kita ketahui seberapa kebaikan yang kita akan dapatkan. Baru kita ketahui di situ. Kalau orang itu melihat kebaikan itu banyak sekali, sampai lupa bahwa rohnya telah lepas, sehingga rasa sakit hilang karena kepikirkan kebaikan yang ia lihat, teralihkan sakitnya itu kepada tempat yang akan ditempati itu, cahaya-cahaya itu. Senang. Sehingga tidak aneh jika ada orang itu setelah meninggal itu ada senyuman, melihat kayak senyum gitu. Kenapa? Karena melihat amalnya itu nyata. Betapa sedihnya ketika tak ada satupun cahaya yang mendekatinya. Cahaya Qurannya tidak ada, cahaya ngajinya tidak ada, cahaya sholatnya, puasanya, sedekah, infaknya tidak ada. Betapa sedihnya. Sehingga sedih ditambah lepasnya roh, sakit di atas sakit, sakit di atas sakit. Boleh digambarkan, boleh dibayangkan sendiri. Lanjut. Menanam, usaha dan kerja keras, kesabaran dan waktu, berkenaan perawatan yang tepat, menanam di sore hari, hasil yang akan menuai panen nanti di panjenengan menanam di pagi hari apa di sore hari? Nggak percaya? Kok kajian kene lo cinta stasan? Nanti menanamnya kan dari sore kemarin. Nah, apa menanamnya mulai usia muda, sing kinyis-kinyis waktu itu? Alah bel. Menanamnya lo baru usia 50 tahun, 60 tahun. Ayo ngaji ketika sudah nganggur nama gono kocone. Belok kanca nang masjid, alhamdulillah. Berarti panjenengan nanamnya di sore hari. Kira-kira ya iso panen? Alhamdulillah ya Allah, walaupun masih seumur jagung, tapi itulah tanaman saya, hasil yang aku dapatkan tanam di sore hari. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya. Dulu waktu muda saya itu tidak berkepot, sholat arang-arang poso ketinggalan terus. Ya ngaji, ngaji gak. Alhamdulillah, ketika Allah sudah menghendaki kita menjadi orang yang sadar lalu ngaji. Lah, kalau sudah nanamnya di sore hari, jangan sampai tidak panen. Sore hari ada unsur-unsur yang menghapus amal. Lihat apa? Sing untung itu iso nanam di usia muda. Allah akan lindungi, termasuk 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Wasyabun nasya'afi ibadatillah nomor 2, nomor 1 imamun adilun, imam yang adil. Nanti di akhirat itu semua pada panas, dia sendiri yang tidak kepanasan. Kenapa? Dapat naungan dari Allah. Di antaranya imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'afi ibadatillah, dan pemuda yang senang ngaji, senang masjid. Nah ini pemudi
itu kan berumah masih normal itu bener nih, bener yang besok ikut umroh itu itu 83 mama bapak lah alhamdulillah usianya ya wis alumni sana pesantren kilat alumni sana orang 83 Agustus besok jadi Agustus besok tanggal 16 itu minggu keberapa ya? Pincit aja minggu kedua masih masuk Jumat kedua masih sakit guys, enggak apa-apa kita lanjutkan prinsip Islam. Oh ini tadi sudah selesai ya? Ya, ya. Jadi memang sengaja saya tulis menanam di sore hari. Loh ya apa gini nih? Sudah sore menjelang maghrib. Melakukan tulis gak iso. Loh gunanya iso ngatek ya kami. Perawatan yang tepat, dirawat dengan baik. Biarlah hanya Allah yang tahu sedekah kita. Biarlah Allah yang tahu sholat malam kita. Biarlah Allah yang tahu puasa kita. Biarlah Allah yang tahu. Tidak usah ada orang lain yang diberitahu. Cukup rahasiakan. Hanya Allah yang tahu. Jika demikian maka Allah akan menyimpan dengan baik dan akan diberikan pada saatnya. Dan jangan khawatir motivasi diri ya, pede aja. Walaupun hafalannya cuma dulu. Allah SWT lagi dalam bilang akeh wong buyokno. Ya padahal aku apalagi kan banyak orang termasuk tapi pun walau ahad itu nilainya besar di sisi nilainya sangat besar, apalagi ditambah al-ikhlas al-falah an-nas, apalagi ditambah al-kafiru sing mari mau gak mari-mari lakum itu lali dari lakum hilang dia jadi semuter tawaf telu baru ketemu lakum gak apa-apa itu pun cukup untuk menyinari alam perjalanan kita utamanya di alam cukup, jangan khawatir apalagi panjenengan hafal ayat kursi awal al-baqarah andaikan tidak ada yang lain yang dihafal cukup untuk menemani kita saat perpisahan dengan dunia. Dia akan datang tapi rutin, jangan sekedar artinya kalau sudah habis sholat jod lali fatihah dulu berdoa lebih nas ojo lali ketika kita menyenanginya cinta kepada sholat itu dia akan cinta kepada kita saat perpisahan dengan dunia menemani. Kesabaran dan waktu memang butuh waktu yang panjang nyari ilmu itu. Bahasa taklimul ta'lim kita itu tulus zaman sepanjang masa, sepanjang waktu. Wes aku wes ngaji kok, ojo ngomong wes. Lek wes biasanya angel dijak ngaji mana? Ya aku wes ngaji kok. Sama dengan kita diajak dahar prasmanan nanti. Wes aku wes pada aslinya.
Baik, lanjut Rahmatullah. Prinsip Islam: pagi menanam, sore menuai. Dalam konteks Islam berarti bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini menanam akan berdampak pada kehidupan kita di akhirat, yaitu menuai. Ini adalah prinsip dasar tentang sebab akibat dalam kehidupan yang menekankan pentingnya bertindak baik dan bertanggung jawab. Maka di dunia ini panjenengan kita semuanya di masjid di Ponorogo ini dalam rangka menanam itu. Maka tanaman itu hendaknya sudah ada modal utama. Yang pertama modalnya adalah harus imanan wahtisaban, iman atas dasar iman. Panjenengan rawuh kesini semuanya atas dasar iman. Jika tidak ada motivasi itu, pasti panjenengan tidak hadir ke sini. Tapi jangan lupa bahwa dasar itu Allah yang beri, Allah yang berikan. Berikutnya, lah ini wong melukis ini ya gambar. Baik. Oke. Pagi menanam. Apa yang kita lakukan di dunia? Apa yang kita lakukan di dunia? Pertama, menanam kebaikan. Kebaikan itu sangatlah banyak. Panjenengan bisa pilih yang mana yang panjenengan senangi, yang gak terpaksa. Panjenengan pilih. Pasti satu sama lain tidak sama pilihannya. Ada yang seneng ngaji di rumah, ngaji setiap habis sholat mesti ngambil Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak, ada yang senangnya itu zikir. Ada yang senangnya itu sebelum sholat subuh itu dia memasukkan di kotak infak 5.000, 10.000, 20.000. Dan itu saya sering lihat orang begitu, ibu-ibu yang banyak. Karena masjid saya beri CCTV di luarannya itu. Kau bapak-bapak Jumat pisan, Jumatan. Kota infak yang keliling itu tebel. Tapi yang rutin habis subuh mesti sholat subuh. Tak buka ini kota infak itu kayak single boni, tapi itu akhir ternyata ibu dan banyak, itu tidak satu orang dua orang. Loh, ibu kelihatan di CCTV. Oh, ibu mulai itu rutin. Dan panjenengan tahu ibu-ibu itu pencari botol bekas. Saya tahu karena satu lingkungan. Ya Allah, kok iso sampai korban itu ya. Ustaz, saya itu korban atas nama jenengan, saya itu harus kaget. Padahal korban itu tidak sedikit, paling tidak 3,5. Isok dari botol bekas, cek gemine, ngumpul nanti buat kita, cek rajinnya. Ada orang itu yang rasa takut yang muncul ketika mau memberikan infak, takut.
takut besok itu untuk aku pas kasih duit kayak gitu. Pas menengku kalau cekelan. Nah, lupa bahwa besok itu sudah ditetapkan Allah, takdir kita akan mendapatkan ini, mendapatkan ini. Kalau kita tidak yakin dengan esok itu bahagia takdir kita dari Allah, maka Allah pun jadi tidak memberi apa-apa. Karena anak indah yorni abdi bihi surat apa? Hadis kursi, saya menunggu prasangka hambaku. Lek hambaku itu bilang besok saya dapat banyak uang, dia dapat. Bapak jangan tidak bayangkan Allah memberi saja. Cukup bayangkan, dan dunia itu murah itu, murah meriah. Dunia tak ulangi, dunia itu murah. Orang kafir itu gak usah sholat, zakat, infak, sedekah, otomatis hartanya suki-suki dewe. Saking murahnya dunia. Tetapi akhirat itu harganya mahal. Bahkan ditukar dengan sebesar emas, sebesar bumi. Iman tidak dijual. Maka bahagialah yang masih dalam keadaan beriman kepada Allah, karena kita memiliki harta lebih besar daripada emas sebesar bumi. Innal ladzina kafaru wa matu wa kufaru falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa la yuftadabi. Andaikan orang kafir itu mati dalam keadaan kafir, lalu tahu bahwa di akhirat itu ada balasan, lalu dia punya emas sebesar bumi untuk nebus bahwa aku Islam ya Allah, aku beriman, akan aku jual hartaku. Tidak dijual iman itu, dan kita sudah punya. Gimana bagi harta sebesar itu? Masihkah kita belum yakin bahwa orang yang beriman itu ditakdirkan dunia akhirat itu baik? Cuma panjenengan kita semuanya kadang-kadang muncul godaan setan untuk meragukan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menyayangi hambanya tak kurang apapun. Kalau Allah menciptakan kita, berarti segala keperluannya sudah disiapkan. Yakin? Pokoknya bisa ngomong ini, berarti panganannya di ono. Terus bisa ngomong berarti panganannya wis entek. Di ibu juga bisa ngomongnya wis gak ono. Mau gak bisa ngomong nanti diulang ya menang aja. Mama bangun mama, makan dulu. Belum menus meninggal dunia. Dia sudah habis rezekinya. Asal masih bisa sepik-sepik, makanan masih bisa masuk, rezeki masih ada. Persoalannya kadang seseorang itu ragu bahwa esok hari dijamin Allah, itu ragu. Panjenengan ragu apa kan? Tapi gak suka kompak. Sekali lagi, dunia itu murah. Orang kafir diwahkan, dan akhirat itu tidak bisa dibeli dengan dunia, betul, tapi dibeli dengan iman. Untungnya kita sudah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang mahal, itu yang mahal, dan jangan sampai hilang dari benak kita, hati kita, jiwa kita, karena itu satu-satunya bekal untuk menghadap Allah dalam keadaan tersenyum. Ya Allah, kaukah itu? Ya Allah, kaukah itu yang aku sembah setiap waktu di dunia? Ternyata aku menampakkan diri di akhirat, dan itu haru yang tidak bisa ditukar dengan kenikmatan dunia yang lain. Kenikmatan akhirat, surga, nggak bisa ditukar. Setelah menanam kebaikan itu yang kedua, menanam keburukan. Maksudnya menanam keburukan itu ada orang itu yang hariannya itu bikin heboh, bikin ruwet saja. Ada orang yang membela yang benar, ada orang yang membela yang salah.
Saking sayangnya kepada anaknya, salah itu dibela. Wis to Pak Hakim, bikin gampang lah, dendanya berapa sih, tak bayar. Padahal anaknya itu mestinya dihukum penjara atau bahkan potong tangan karena korupsi atau dibunuh karena dia membunuh. Bikin gampang. Karena menteri, karena pejabat, karena akhirnya Pak Hakimnya ya istilah berapa sih, gampang lah 100 M, cukup 100 M, ya cukup 100 M, bagi-bagi. Mulai itu ya jane, gak usah melok-melok pusing. Ya wes jana Allah pangeran gak turu, pangeran tidak, Allah tidak tidur. Dan pernah ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Nabi Nuh merajuk-rajuk agar anaknya diselamatkan. Nabi Nuh sudah manggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, jangan sama orang kafir sana, kamu sama ayah sini, di perahu sini, cepat sini. Dia sudah berenang-renang gitu. Apa kata anak Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'i, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai ayahku, tak ke gunung, berarti minta pertolongan gunung. Aku tak ke gunung. Sekarang ada nggak minta pertolongan gunung? Aku tak. Kok langsung nyebut kawi, kok cek ngerti karo kawi. Masa lalu itu sudah ada begitu. Nabi Nuh loh ya, masih awal-awal dunia ini hidup. Allah sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'i, aku tak ke gunung, minta tolong sana, aman saya di sana nanti, tidak akan kena banjir. Allah la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada jauh di sana, di WA yo gak teko, di telepon yo gak diangkat, itu Allah. Lalu karena tidak bisa memberitahu anaknya, wakil kepada Allah. Qala Rabbi inna min ahli, wahai Tuhanku, ikulah anakku. Bahasanya ini aku ke nabi, aku ke pejabat, masuk anak sitok gak dikai petunjuk gitu maksudnya. Manusianya muncul. Lalu Allah menegur, laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia itu tidak sholih, bukan keluargamu. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, bukan anakmu, dia itu orang yang tidak soleh, bukan keluargamu. Jangan minta apa yang kamu tidak tahu nanti akibatnya. Andaikan dihidupkan mungkin merusak dunia ini, dibersihkan oleh Allah. Lalu Nabi Nuh sadar, itu kan hak paten Allah, petunjuk itu gak bisa diintervensi, masih pejabat. Kalau sudah Allah mengadili, qala Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Nabi Nuh bilang, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum
minal khasirin. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni saya dari permintaan saya yang aku tidak tahu akibatnya. Jika Engkau tidak menyayangiku, mengasihiku, memaafkanku, tentu aku termasuk orang-orang yang merugi. Sadar Nabi Nuh, ya wis gak apa-apa. Siji ilang cikarek lalu Syam Khom Yafid masih hidup, karenanya tenggelam bersama istrinya, juga tenggelam. Istrinya tenggelam. Gak terima Nabi Nuh itu, gak sogi, kepingin kekayaan, melok wong-wong sing high class gak gelem ya, numpak kapal pesawat. Itu ring 1, ring 2 ya, setelah Allah Nabi dan dia istrinya. Itu ya begitu sepanjang zaman. Ada contoh-contoh demikian sampai akhir zaman. Ada suaminya baik, istrinya akhlaknya tidak baik. Ada istri baik, solihah, suaminya tidak baik. Istri anak baik, anaknya. Istri suami istri baik, anaknya enggak baik. Menurutku ya ono dan sepanjang zaman ini kamu kasih cerita di Quran. Solusinya bukan Quran, solusinya jawabannya di sana semuanya, peristiwa-peristiwa semua lengkap. Cuman ini gak rubah nih, tak kok pacar. Ustaz, saya itu ini bukan surat ini ayat di moco dewi terjemah dewi. Gak usah ngundang aku nang omah. Gak usah. Wis ngaji nang kene wae. WA itu sampai malam itu ya WA gitu. Ya wis ini loh ayat ini bacaan. Terus ini wis gue gak paham. Ayatnya kan ada la fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu kalau orang tidak tahu. Nah, jawaban yang terbaik dari Al-Quran. Bahkan Madinah gak usah tanya sama pakar. Kalau masalah buka Quran, buka Bismillahirrahmanirrahim, kalau pasti dibuka itu Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, panjenengan sampai selesai mungkin 10 ayat sampai wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul adzim ayat 10. Wes padahal itu kaji atekno. Tapi terus pikiran kadang ini toh tanpa diketahui dari mana solusi itu ada. Allah yang menghendaki karena wasilah membaca Al-Quran. Itu istimewanya Al-Quran. Ojo kaget-kaget ya Ustaz gimana waduh siapa kira itu tak patah kenal gitu. Nomor mereka jenenge itu paling nomor putih aja kalau happy gitu. Ya paling biasa ini. Tapi biasanya pamit dulu biasanya. Ustaz ada yang minta nomor telepon boleh kah? Oke. Biasanya bilang dulu. Izin biasanya. Biar saya itu enggak bingung. Iya, nanti ada satpol PP yang di rumah. Itu maka ini masuk nanya ini masuk itu dibuka dan emak itu aja amal soleh, amal kebaikan ini syarat yang kedua untuk bisa berjumpa dengan Allah. Surat Al-Kahfi 110. Syarat yang kedua untuk berjumpa dengan Allah, amal soleh.
ayat 110 surat Al-Kahfi surat nomor 18. Ayat 110 Al-Kahfi surat nomor 18. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Surat nomor 18 surat Al-Kahfi. Ayat 110. Tentu ada orang yang menanam kebaikan amal solih. Tentu juga ada orang yang menanam keburukan amal buruk, yaitu akhlakul madhumah. Semuanya dipilih dan bebas memilih. Allah membebaskan memilih. Mau jadi baik silakan, mau jadi buruk silakan, Allah tidak paksa. Mau beriman silakan, mau kafir ya silakan. Tapi kalau sudah beriman harus mau ditata dengan kebaikan, ditata dengan Al-Quran, hadis. Kalau tidak mau ditoto, diluarkan sana loh. Kafiro bisa. Paman sya'a fal yu'min, paman sya'a fal yakfur. Jika kamu mau beriman, saya kesini. Tapi harus pagar, tidak beri lompat pagar. Dikerangkan dengan syariat, dengan tatanan-tatanan. Dikerangkan tidak bisa bebas. Nanti kalau mau bebas di akhirat tak bebas. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu seperti hayawan bebas. Lau kanu ya'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, di dunia ini kita tidak bisa bebas, dikekang. Makanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Kalau kepingin bebas di dunia, Islam tidak punya. Tidak punya. Islam membatasi. Maka pilihannya dua. Kalau mau diatur, monggo masuk Islam. Kalau nggak mau diatur, monggo di luar sana. Dan tidak dipaksa. Ngaji monggo, gak ngaji ya. Nggak dipaksa. Panjenengan rawon sendiri kesini sebenarnya ada yang maha sutradara ngerawakan panjenengan kesini. Allah Azza wa Jalla dirawakan kesini. Nggak ada yang satu inisiatif sendiri murni, tidak ada. Semua atas kehendaknya, karunia-Nya. Jika kita dikehendaki baik, husnul kita akan dijadikan Allah makhluk manusia terbaik yang disebut insan kamil, manusia sempurna. Nah, husnul berikutnya ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan, nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Dan memang itu kebiasaan kita kumpul orang baik sampai akhirat pun kumpul orang baik. Dan sekali lagi jangan terpisah-pisah dan jangan membanggakan kelompoknya masing-masing, jangan, itu syirik. Wala takunu minal musyrikin alladziina farraqu dinahum wa kanu syi'a hizbi bima ladayhim farihun. Meniku ana kabeh nang Quran. Jangan kamu berbuat syirik. Apa syirik itu? Kalian memecah belah berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok merasa benar membanggakan kelompoknya sendiri. Sudah namanya asobia terhadap kelompok.
lalu ngeremeh nih kelompok lain, sudah selesai, habis semua amal ibadah. Karena wala takunu minal musyrikin ayat 31, ayat 32. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu penting ya. Itu saya ingatkan agar tidak hilang amal kita karena ngeremehkan kelompok yang lain. Kelompok sana itu sedikit, kelompok sini banyak, lalu kita itu ngeremeh nih gitu loh. Surat Ar-Rum surat nomor 30 ayat 31 32 ayat 31 30 ini bina wala takunu minal musyrikin. Awal ayat 31 itu bina gitu. Awal ayat 32 alladzina farraqu dinahum. Ibu-ibu paham ya maksud saya ini tadi. Jadi jangan sampai kita itu bangga dengan kelompok, banggalah dengan iman Allah, Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran. Banggalah itu, jangan bangga kelompok. Gue akeh kelompoknya terus untuk gaya, yo, mana bisa untuk seragam, tambah gaya mana? Wah, apa seragam boleh? Apa seragamnya? Aduh, TPS 14. Apa seragam penting? Ya penting identitas, tapi bukan untuk dibanggakan. Wes stop. Ya, memang harus ada PT peluk. NU membanggakan NU-nya, Muhammadiyah membanggakan Muhammadiyahnya, persis mereka berpersnya. Al-Irsyad membanggakan Al-Irsyad. Selesai sudah. Selesai. Sulit berjumpa dengan Allah. Sulit. Karena di dunia meremeh kelompok lain, padahal kelompok biasa pengajian menurut ya saja. Ayo ngaji orang mau ngaji. Astagfirullahaladzim. Isinya semua pengajian dari ilmu semuanya adalah dari satu sumber, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ngeremeh nih, podo karo ngeremeh nih 100. Hati-hati. Paham ya ini ya? Itu ayatnya surat Ar-Rum 32, 31, 33. Itu ayat. Sering saya sampaikan pada anak-anak muda, remaja masjid, karena taruna, kelompok-kelompokan, geng-gengan. Ya, itu saking karena umur biasa mama. Sore mulai. Surat Az-Zalzalah 99 ayat 7 dan ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Panjenengan matur ngaji ngeten iki, kok mulai ku iso seneng apa sumpah? Tenang tak? Kalau habis ngaji kok seneng sampai di rumah itu terus suaminya apa mau guyu-guyu? Ya seneng loh Pak. Guyu-guyu berarti berhasil. Saya nggak berhasil itu tambah sumpah. Kan nama itu terus dicipap dicopot diucanin peluang. Dia siraku ke. Aduh, sumpah siraku apa tambahan. Berarti ada
ada yang salah. Andaikan dahar menunya fisik itu habis dahar itu laksana alhamdulillahirobbilalamin itu dah terus tenang ayo meraya-raya baru nyatu gitu. Ngaji itu sebenarnya menu rohani itu ngaji. Lalu habis ngaji ya Allah kenapa aku baru tahu baru sadar dari kapan mesin-mesin bojo itu amalin aku lo cinta seru ya Allah ampuni saya suamiku I love you maafkan diriku ya suamiku aku ini kadang-kadang rewel ya aku kadang-kadang gak semua aku mau mabar batin nah gitu hati ngajinya berhasil. Ya iyalah anakku maafkan mama jika mama agak keras sama kamu tapi kan ini semuanya adalah untuk masa depan. Jika mama ada marah itu maafkan ya anakku tidak apa-apa ya mama gak malu kok tidak benci tidak lah sama mas tetap sayang sama dirimu nggak ada masalah mono ya ya kita baik ayah syukur. Jika sudah itu didapat maka sebenarnya tujuan utama untuk mencari cahaya ilmu sudah didapat karena kita sebenarnya mengumpulkan cahaya itu mengumpulkan cahaya itu jangan dipadamkan setelah dapat ya viralkan baiklah jadi semakin baik kepada suaminya kepada keluarganya kepada saudaranya kalau dulu teko waduh teko maneh ayo ngomong dulu ini jelas jangan wis ora dulu ini aku tangan nek teko iku ya coba aduh ya telepon kadang-kadang paling marbot kalau dulu enggak paling bener iki mesti foto alas jangan angkat itu rezeki paham apa tidak itu rezeki Allah akan mengalirkan harta ketika kita mengalirkan kepada yang lain semakin dialirkan semakin dipercaya Allah kita amanah dilewatkan lagi pada kita bahkan lebih-lebih sudah saya bilang tadi dunia itu murah persaudaraan ikatan persaudaraan itu mahal harganya tanpa agama manusia binasa tanpa ilmu manusia buta tanpa harta manusia sengsara tanpa ukhuwah manusia terpisah empat hal tanpa agama manusia binasa karena apa? Merasa benar akhirnya perang kabeh ngomong bener awal bener kita jadi bener kabeh tapi kenapa kok jadi perang? Memaksakan kehendak tanpa ilmu manusia buta bagaimana dia akan bisa bikin rawat kalau ilmu bikin rawat dari sholat apa ya bumbunya buta dia akhirnya tak corona akhirnya bumbu mahmudah nanti mahmudah corona itu aku itu dalam mengenai warna tulisannya mahmudah apa itu? Oh Bugatti pak oh Bugatti mahmudah jadi boleh seringnya orang melewati orang baru yang tanpa harta manusia sengsara
tanpa harta manusia sengsara. Karena itu Allah lengkapi perangkat untuk hidup senang di dunia dengan harta. Lalu yang terakhir, tanpa ukhuwah manusia binasa. Tanpa ikatan kebaikan binasa, terpecah-pecah, manusia terpisah. Tanpa ukhuwah manusia terpisah, binasa. Tanpa ilmu manusia buta, tanpa harta manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia terpisah. Akhirnya urip dhewe-dhewe, sak dulure lho gak pati nyopo karo kancane nyopo gayeng sing es cerita iku sampe bengi gak ono teh. Tapi kalau dulure gak pati yo akrab salah. Ya apa dulurmu api ono aja sampe terpisah. Pancene dulur itu kadang kudoan nyilian duit, gak usah disini ke ono wae. Timbangane ya wis kowe mari ya gak balik, wis tak kei ae alam. Kalau ingin meminjami, siap-siaplah tidak dikembalikan. Kalau tidak siap tidak dikembalikan, gak usah dipinjami. Timbangannya berdodok le ketemu belona guyu-guyu pada lutan nyampe awak dewe wis kadung berdodok dek guyu-guyu seneng padahal dia utang awak dewe samono kae. Lebih baik gak diutangi daripada kasar kusuk atau beri saja. Aku dia sampai ini mbak dia sampai gawe gak usah utang. Bila bener-bener kira langganan ora apa-apa. Gak apa-apa langganan dulur dewe kan enak dia pelanggan. Pelanggan untuk mengaplikasikan kebaikan. Murah wis tok harta itu. Wis panjenengan nyokne, Allah ya nyok-nyok. Panjenengan yakin apa mboten? Yakin. Wis pokoke panjenengan yakin akan terbukti. Wis tok. Sampai duit nang ATM kontak. Karena dia ya Allah ATM minta. Lho panjenengan percaya apa mboten? Allah itu akan mengisi ATM kita. Panjenengan gak yakin yo gak isi. Ustaz ini menghayal. Enggak, saya sudah membuktikan berulang-ulang. Ya bukan fiktif, entah ada orang transfer nyaut, ada saja. Lega nyaut Khadijah, oh salah. Apa yang sudah kita kumpulkan dari pahala memberi hutangnya, mengutangi, hilang gara-gara gondok, gara-gara rokok, hilang pahalanya. Yang ngutangi kenapa? Oh malah yo kapok pokoknya ganti rusiwaan. Jano sale wedi pokoknya gak utang hidup ini tidak.
ditenono ya utang. Ono wong utang itu M. Ya ayolah amanu idza tadayantum bidainin perkara utang ila ajal bisa mau catet ono utange dhek catet utange lho 15 baris terus seren nangone sing utang ngesep tok aja dimangkel disen aja kenapa kok ngerti Ustaz jumlah utangnya kok disen kok ngerti podo karo aku sekali lagi bahkan Nabi itu tidak mau mensolati orang yang punya utang. Ini rahasia. Ya Allah, selama hidup tugas-tugas yang kau berikan kepada kami akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Bantulah untuk menyelesaikan. Minta kepada Allah. Ya Allah, jika belum selesai tugasku di dunia ini, Engkau mengambilku untuk kembali, memanggilku untuk pulang, maka Engkaulah yang menyelesaikan dengan caramu apa yang belum aku selesaikan. Bilang langsung, apakah ada yang belum kita selesaikan? Wah, katakan begitu ya Allah, berilah kesempatan untuk menyelesaikan segala apa yang belum aku selesaikan. Namun jika belum selesai, kau telah mengambilku, kau telah memulangkanku kembali, memanggil kembali untuk ke dunia lain, maka engkaulah yang menyelesaikan dengan caramu yang belum aku selesaikan. Bilang begitu, agar ketika kita kepulangan itu tidak kepikiran, aduh kurbannya gak usah, karena memang sudah waktunya pulang, itu tidak bisa ditunda. Nanti dulu itu le utang lah. Nanti ya ben yo iso. Kalau arek wis teko. Israel itu wis teko. Iso dinyang biasa. Ayo mulai manusia Aisyah saiki. Ngeyel, oh tambah ditarik. Disitulah mudahnya kita jika kita komunikasi dengan Allah. Yang penting sudah kita sampaikan. Mungkin ada utang piutang persoalan dunia ini, utang harta, utang janji dan sebagainya. Maka Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Tapi komunikasikan, jangan diam-diam. Komunikasikan. Insya Allah sebelum kita meninggal, Allah membantu untuk menyelesaikan. Karena kita doa kita, ya Allah, janganlah Engkau tinggal aku sendiri. Bantulah aku untuk menyelesaikan segala persoalan hidup. Nah, Allah akan mendampingi kita dalam menyelesaikan segala persoalan. Lah enak toh kalau pendampingnya Allah. Enak. Oh ini terus ngelagak deh. Yes. Balik ke sini lagi. Surat Luqman 31 ayat 17. Surat Luqman 31 ayat 17 itu apa ini? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat baik dan cegahlah manusia dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah jika ada hal-hal yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Itu lumrah bagi orang-orang yang
berdakwah. Kalau kita menuju ke kebaikan, halangannya banyak. Diri kita juga kadang menghalangi, teman kita, saudara kita, keluarga kita juga menghalangi. Setan pun juga. Musuh. Ya katanya dengar di sampai setan. Walaupun setan itu minal jinnati, dari golongan jin dan golongan manusia. Lalu yang berikutnya, yang nomor 3, surat Al-Baqarah 248. Surat Al-Baqarah 248 itu bunyinya apa? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Takutlah kepada suatu hari di mana tidak ada satupun jiwa menolong jiwa yang lain, seseorang menolong orang yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan pun juga tidak diterima pertolongan atau syafaat. Wala yukhadhu minha adlun, dan tidak pula diambil dari mereka keadilan, dan tidak pula ada penolong selain dari Allah. Apakah kita sering mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga? Kalau itu tambatan hati kita untuk bisa menikmati nikmatnya surga dari amal, maka sudah salah. Apakah sedekah kita untuk diandalkan bisa masuk surga? Jika tidak, apakah jasa kita, apakah sebagai guru, apakah sebagai orang tua yang punya anak ini pintar-pintar dan sebagainya, boten. Sholat kita boten, puasa kita tidak, sama sekali tidak boleh menggantungkan amal. Boleh ya beramal sebanyak-banyaknya, boleh beramal sebaik-baiknya, boleh. Tetapi setelah beramal itu jangan bergantung kepada amal dalam hal menikmati indahnya surga. Umurnya panjenengan itu orang sing 80 paling efektif itu kira-kira hanya 20 tahun. Umpamanya sekarang umur 70 ya, efektif umur kita untuk ibadah itu 20 tahun. Andai kan dikurangi, panjenengan di kamar mandi berapa jam? Ono setengah jam, ono sajam, setengah jam baik, setengah jam ping 70 tahun kurang ono. Umpamanya ono 5 tahun perkalian, apa tambah-tambahkan, kurang-kurang. Terus ledahan suwene piro? Kira-kira ledahan itu 15 menit. Ping 70 tahun 15 menit. Yes, kurang mana kan? Terus temu nyekel HP. Ono setengah jam. Dikurangi umpamane sajam, kurang ono sajam ping 70 tahun. Dikurangi to. Ya, terus temu kalau sampai pada aktivitas otomatis terkurangi. Efektifnya apa dengan umur biro wajibnya sholat? Kira-kira 15 tahun, balik 15 tahun.
Metode wis dijupuk 15 tahun kira-kira. Saya kan 5. Kewajiban mulai 15 tahun. Dan andaikan sampai di total itu 20 tahun, panjenengan efektif yo ngaji, yo ibadah, yo puasa dan sebagainya. 20 tahun. Maka ibadah kita praktis hanya mungkin efektif 20 tahun. Ibu lebih diterima 20 tahun meneh 20 tahun itu apabila ibadah kita itu full 20 tahun lah sapiro ibadah pahala 20 tahun berarti sangat sedikit kita itu ibadah cuma 20 tahun akan umur kita cuma 20 tahun itu untuk membeli surga belum bisa 20 tahun apa ya bisa tidak bisa karena itu surga itu otoritas Allah mau apa tidak dimasukkan kita surga maksudnya mau masukkan surga atau tidak jika tidak karena rahmat Allah maka tidak akan bisa kita menikmati indahnya surga sampai saya doa gini ngelamun gitu ya Allah jika saya tidak kau masukkan surga jangan sampai saya tidak mendapatkan rahmat-Mu yang luas itu karena Allah sendiri yang bilang di Quran wa rahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku meliputi segala sesuatu berarti akan apa yang terus gak dapat surga gak apa-apa ya Allah yang penting saya dapat rahmat-Mu karena rahmat Allah itu berada di surga orang yang mendapatkan karena rahmatnya itu saya baca Quran ini ada ayat wa rahmati wasi'at kulla syai' sehingga saya itu tidak sedih mesti dapat walaupun satu cipratan tetesan tapi kalimat itu menandakan semua dirahmati Allah wa rahmati dan rahmatku kata Allah wasi'at meliputi segala sesuatu dan rahmat terbesar ketika di dunia bisanya kita bersujud andaikan orang yang di dalam kubur sekarang ditawari kamu mau ke dunia mau apa yang dikejar bersujud begitu tahu nilai pahala sujud kenapa? Karena dibanding iblis yang tidak mau sujud iblis manusia yang diberi nafsu cek mau istimewa bahkan derajatnya lebih tinggi dari malaikat maka selagi bisa sujud normal selagi bisa sujud normal gitu sujudlah dalam keadaan normal suatu ketika nanti nggak bisa sujud normal di atas kursi gitu hanya gini toh walaupun tidak persis ya menyamai orang Yahudi kan apa ini ibadah kan manuk bukan kalung seandainya masih bisa sujudlah sempurna lama-lama sujud itu karena suatu saat nanti mungkin kita sudah tidak bisa sujud normal maka bersyukurlah yang bisa masih bersujud. Udah lagi surat An-Nahl 16 ayat 27. Allahu Akbar. Surat Ibrahim 14 ayat 23. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang berikutnya adalah ayat surah An-Nahl 16 ayat 27.
Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syurakai wa yaqulu aina syurakai alladhina kuntum tushaqquna fihim qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Kemudian pada hari kiamat mereka dibalas oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, musyrik, menyekutukan Allah, disuruh memanggil. Bergantung kepada siapa ketika di dunia? Apa bergantung pada harta? Suruh manggil harta. Bergantung pada bosnya, hanya gara-gara bosnya itu sehingga meninggalkan sholat, disuruh manggil bosnya. Kalau di dalam surat Az-Zumar, wa qila da'u syuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzab. Kemudian suatu ketika nanti yang dipersekutukan sesembahan selain Allah disuruh manggil, panggil sesembahan selain Allah, disuruh Allah manggil, kamu bergantung pada suamimu, panggil suamimu, anakmu, panggil. Ada orang yang bergantung pada anaknya, ada suaminya, ada. Anakku yo tak kadang-kadang aku tua, gue bisa jaga. Anak itu gurung tua wis mati. Ketepaan anak lanang satu-satunya meninggal dunia mendahului dirinya. Stres setahun, aku tiga Fabiani. Setahun stres itu, kayak orang lelo ibu. Karena itu tadi, dan cerita sama saya, iya dek, nanti itu ini anak saya ini dokter. Ketika ambil spesialis di luaran sana pulau, nggak tahu terus meninggal dunia dalam kamar kontrakannya itu sendirian. Kebetulan istrinya sedang berada di sini sendirian di sana. Nangis. Datang jenazahnya setelah 3 hari atau 4 hari. Diformalin. Lawaknya anak badannya memang tambun, agak tambun. Sedatanglah. Walaupun baunya itu harum jenazah itu. Karena saya ngaji di situ sama dia. Didadani setahun lebih kemarin aja. Sampai saya ini sekarang sudah kadang-kadang itu jadi sandaran ketika dia sudah tua. Lupa bahwa sandaran utama adalah sudah arah-arah ke sana itu ya pun mesti kelingan disuruh panggil itu wakil atau syuraka aku fada'auhum falam yastajibu lahum. Yang disandari di dunia itu nggak ada yang datang, nggak bisa datang dengan panggilan orang yang telah menyekutukan Allah itu. War'aul adab, kemudian di depannya, di belakangnya itu ada adab siksa, siksa. Sedangkan otoritas di akhirat hanya Allah. Ayatnya mana? Maliki yaumiddin. Doa lagi ya, apa Ustaz? Iya betul. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Gitu. Itu ayat kali maksudnya. Saya itu membaca beberapa surat yang sering terharu, selalu baca itu terharu. Kadang tidak saya baca, tapi saya cari di YouTube
iramanya lagunya itu. Saya tinggal mendengarkan ya Allah, menikmati iramanya, menikmati artinya ya Allah. Kok iso ya, Masya Allah gitu. Yang paling haru itu kuliah ibadah ladina amanu taqu rabbakum lilladina ahsanu fi hadhil husna fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wahai hambaku, Allah memanggil wahai hambaku, itu berarti panggilan terbaiknya Allah untuk kita semua. Lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang yang berbuat baik itu tidak ditunda, Allah akan berikan akhirat. Dunia lu sudah dapat kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, bumi ini luas. Ojo nang omah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang berbuat baik akan dilipat gandakan bahkan sampai tak terbatas. Ayat ini seakan turun kepada saya saat sakit, ceritanya itu. Saat sakit, saat sudah tepar itu, ayat itu datang. Jadi saya itu kalau tidak ayat datang, ayatnya nggak bisa sembuh. Selalu diberi ayat oleh Allah. Dan ayat-ayat yang sudah itu saya ingat sampai sekarang. Saya beberapa kali 4 ayat sampai saya terbangun begini. Saya mau bunyikan ayat itu. Ada apa mas? Ada apa mas? Satu pipi di rumah itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah itu tadi kok ucap-ucapkan gitu. Jadi duduk gitu. Ya Allah, ternyata jawaban itu terus hilanglah. Badan sakit itu hilang. Coba hati yo, obat apa sih kan? Tidak ketemu. Ternyata memiliki keinginan yang belum tercapai. Lalu Allah mengatakan, amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ayat itu juga turun dulu pernah ketika sakit parah. Lalu Allah mengatakan, ayat itu artinya begini, apakah manusia akan mengira bahwa apa yang diinginkan selalu didapat? Tidak. Kayak aku diseneni gitu. Falillahil akhiratu wal ula. Karena Allah lah pemilik dunia dan akhirat. Lalu saya ampun ya Allah, apa itu astagfirullahaladzim. Sebut enak badan, aktivitas lagi. Seakan-akan ayat itu sebenarnya sudah hafal ayat itu, tapi kenapa tidak terpikirkan bahwa tidak boleh orang itu mengingini sesuatu, maksa itu tidak boleh. Lah saya maksa, loh Ustaz ya gitu, ya Ustaz ya manusia loh ya. Prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip dalam Al-Quran dan apa yang kita tanam itu, yang kita tuai, sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, menekankan tentang balasan dan hukuman atas perbuatan kita. Orang yang punya tambak, karena daerah saya daerah tambak, ketika panen pertama hasilnya melimpah, panen raya, udang windu sampai dapat banyak, habis luar biasa. Bandengnya pun juga banyak, besar-besar. Lalu kita ingatkan, Pak, jangan lupa zakatnya. Ya gampang, masih ada 2 petak, petak kedua dan ketiga, yang itu bulan-bulan yang akan datang kita akan panen. Kok bareng pisan zakate? Begitu panen kedua zong, panen ketiga zong.
Ngerti maksudnya Zok? Tidak sesuai ekspektasi. Apa yang terjadi? Gak bisa melaksanakan hutang sama Allah, hutang zakat. Andai kan dia tahu betul ilmu tentang zakat, justru di awal itulah memancing kedua ketiganya juga panen raya. Apa yang ditanam ya dituai. Ketika menahan zakat saya itu bukan haknya, Allah memberlakukan hukumannya di dunia. Sehingga ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu kan setiap panen, tambah sawah, ladang, kebun, apa saja itu setiap panen dikeluarkan zakatnya, zakat panen. Zakat mal, sekarang itu ada zakat profesi gitu, masuk zakat mal itu. Walaupun tidak disebut zakat, tapi fungsinya juga zakat. Jadi zakat profesi itu sebenarnya nggak sebut zakat infak. Karena kalau zakat itu masuk kategori nisab dan haul, gitu. Ada nisabnya, ada haul. Nisab itu apa? Batas minimal, yaitu 94 gram atau 84 gram ya. 84 gram emas. Nah sekarang masih bisa kilo deh, bisa kilo. 1 gram itu kan 3 kali 74 kilo. Saya mau berangkas itu loh. Biro jika tidak masuk nisab dan haul, tidak namanya zakat, tapi infak atau sedekah. Boleh kayak itu, atau dikumpulkan sampai setahun juga boleh. Bayarannya itu kumpulkan setahun kok nisab sampai 40-50 juta. Oh berarti sudah dikeluarkan 2,5 saja. Itu minimal. Kalau mau jenengan mengeluarkan 5% ya nggak apa-apa. Celoman deh. Biasanya ketemu hitung-hitungan biasanya. Tapi insya Allah di sini nggak hitung-hitungan. Los kan rewel. Yes. Tidak ada pertanyaan? Jelas? Saya tak terus nih. Dibuka saya bagiannya. Prinsip ahwal dan amal. Ahwal dan amal. Ahwal itu bisikan-bisikan hati. Dari bisikan hati itulah akhirnya jadi amal perbuatan, makanya disebut amal. Adanya amal perbuatan dari bisikan dulu, ngomong-ngomong dewe, bicara-bicara sendiri hatinya. Aku menentang kota yang di Ponorogo, mau ngomong-ngomong dewe. Aku tak kuai juara bentuk KBS tak kuai, akhirnya benar datang, maka jadilah amal. Bermula dari ahwal bisikan hati, maka agar bisikan hati selalu baik, dahuluilah dengan pikir agar tidak didahului nafsu. You understand? Tak ini ada bisikan itu baik, ada bisikan itu buruk.
itu tidak bisa ditolak. Bagaimana kita bisa menebak orang itu tidak baik? Karena sering terlihat tidak baik. Tetapi aslinya hati kita itu karena bisikannya baik, tidak pernah menilai orang itu tidak baik, walaupun nampak sering tidak baik. Kenapa kok hati kita bisa menilai orang itu baik? Didahului zikir. Akhirnya zikir itulah yang ngawal akhwal itu. Sampai di sini nyambung. Sakit nomor praktek. Di panjenengan dikir al-maksurat betul? Dikir al-maksurat itulah yang mengantarkan seharian sampai sore. Itu prasangka-prasangka baik. Nah, dari prasangka baik itu jadi amal-amal yang baik. Kalau tidak didahului pagi itu dengan al-maksurat dikir, jangan-jangan sudah dibisiki nafsu, setan, iblis, jin, genderuwo, doyol yang itu membuat resah dan gelisah. Belum lakukannya sudah gelisah. Akhirnya apa? Sumpah mendahului daripada plongnya hati pikiran. Akhirnya teko. Akhirnya nggak ngaji nanti pondok. Mergone kalau sudah dikawal dengan dikir, loh, malaikat tuh yang mengawal. Kalau tidak didahului segera dengan dikir di pagi hari, setan yang mengawal. Setan yang mengawal. Jadi kalian bilang sekarang panjenengan tinggal praktek dan ini semuanya landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Jangan sampai apa yang ada di sini itu bisik-bisikannya itu negatif yang akhirnya menggelapkan hati. Padahal sudah Allah tanam di sini itu iman. Cahaya iman itu semakin redup jika bisikannya terus menerus negatif. Naudzubillah. Menjaga ahwal selalu baik agar amal mengikuti baik. Menjaga ahwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang saya tanya, Ya, saya kan punya rumah, bertahun kan pemasukan 4 juta per tahun, itu harus digunakan 2%. kenapa? Saya punya rumah kontrakan, uang itu kan harus digunakan, itu 2,5% hasilnya. Itu uangnya dari mana? Kontrak rumah. Jadi kalau rumah yang dibisniskan, yaitu masuk boleh tiap bulannya, boleh tiap tahunnya. Apakah rumah itu ada pajaknya ya, ada zakatnya? Tidak, karena itu modal. Sama dengan kita dagang, setiap tahun itu dihitung dagangnya, diambil dulu modalnya. Modalnya 5 juta disisihkan, lalu sisanya dapat berapa? Kalau sisanya itu sampai setahun, kok tidak sampai 1 nisab, maka tidak wajib zakat, tapi tetap infak, namanya sedekah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, apalagi tadi hasilnya itu dikurangi hal-hal yang bukan bahaya. Ya, terus apalagi nah, kalau sudah begitu maka itu pilihan. Ada yang dikurangi dulu biaya operasionalnya, ada yang langsung didekati biaya operasionalnya carry. Boleh dua-duanya
silakan pilih. Jadi mau modalnya hasilnya tadi itu dinilai dulu kebutuhan operasional, baru ketemulah jumlah terakhirnya yang akan ada yang tidak begitu, ada yang langsung begitu laba itu langsung laba kotor langsung dizakati. Nah baru nanti sisanya untuk ini untuk itu dan sebagainya. Tanya lagi Ustaz. Nah silakan. Ini satu-satu oh, di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang putih. Karena kita ini bersama tapi saya ingin supaya bisa berbuat mungkin bapak bu ada materi ini tapi bisa bagi. Oh iya. Ya jawabannya ya pancet. Jawabannya saya kalau menginginkan, memang saya menyusun buku itu kesulitan. Yang ada adalah data ini biasanya saya kirimkan ke BFV, Bu Afi jika berkenan untuk difilekan. Jadi bisa dibaca untuk diberikan atau begitu monggo. Jika berkeinginan buku, sebenarnya saya banyak punya buku yang sudah jadi. Ya ada buku Al-Habaib Akhbari Malaik, cerita-cerita malaikat karangan Imam As-Suyuti. Ada Al-Hikam yang disusun oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada apa ini namanya? Ada mengenal pribadi Agung Rasulullah Imam Tirmidzi. Ada bukunya sudah jadi. Saya ngutip dari situ. Ya maksudnya tahu. Jadi nanti kalau umpamanya berkenan untuk buku itu nanti filenya kita kirim dan akan disalin di bukukan. Oke. Belum ada. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Tadi berkaitan dengan doa yang kepada Allah. Nah tadi dibilang ini aja musa-musa doa gitu ya. Nah terus padahal kita itu kan sering menginginkan sesuatu yang apalagi kok nggak terjabah gitu ya kan. Misalnya ya masih lama gitu loh. Nah itu sebaiknya mohon arahan bagaimana doa itu supaya kita ya nggak maksa-maksa tapi kita tetap berharap Allah itu cepat mengabulkan. Ini jawabannya ya. Tak bukakan file saya yang lain. Ini di sini ya. Pipa yang keempat. Ini ya. Ini file saya. Gak usah ditulis, gak usah. Delok naik. Ini jawabannya. Termasuk kejahilan, kebodohan diri seseorang mengakhir-akhirkan perbuatan kebaikan pada saat ada peluang. Jangan pernah meminta kepada Allah untuk memindahkanmu dari suatu keadaan supaya memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Sebab jika mau Allah akan mempekerjakanmu tanpa ada sebab. Panjenengan doa atau tidak sebenarnya sudah ditoto.
yang akhirnya ada usaha makso. Nah, keadaan yang ada sekarang ini adalah yang terbaik. Terimalah begitu. Kalau kita minta ya Allah bukan dikabul-kabulkan saja, karena kita fokus kepada sesuatu yang sebenarnya baik untuk kita, mau kita usir itu kalian lah kok ngatur urusan Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Katakan bahwa apa yang ada ini yang terbaik untuk diriku. Keadaan begini loh yang terbaik, karena tidak mungkin Allah setting kita itu dalam keadaan sengsara. Dalil itu kawan, yang ada dalam kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Loh, sampai begini, sampai ada orang begini. Loh, murah itu tambah tahajud rakaat sing akeh. Lha iso ngabisan itu bukan untuk merubah sesuatu, tetapi itu untuk menenangkan hati kita akan menerima apa adanya. Ketika langsung diberi Allah apa yang kita inginkan, loh betapa rusak dunia ini, karena dunia sudah diatur dengan baik. Terus juga jangan gentuni doa ikhtiar yang sudah kita lakukan, terus gak diterima-terima saja nih, itu pahala gak situ, itu pahala bergonesu kepada Allah. Ini bisa nggak menempatkan ini? Kalau kita bisa menempatkan itu ayam-ayam dewi, wala ternyata ini toh maksudnya apa yang kita dapat hikmahnya, ikhtiar maksimal wajib. Tapi kalau tidak kita dapat hasilnya, jangan gerutu, protes, putus asa, karena itu menghilangkan pahala ikhtiar yang sudah kita lakukan. Nah, sebentar, itu yang ada mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah hutang piutang. Yang baru ya. Kalau ada orang berhutang, terus kewajiban kita sebagai orang yang memberikan hutang itu sudah dilakukan dengan menagihkan. Tapi karena kondisi ekonomi dari orang yang berhutang tadi ya agak susah dan ada saya pernah dengar kalau nggak bisa diminta di sini, minta di akhirat nanti bisa tahu kan seperti itu. Atau pernah ada penceramah dari misalnya kita bagus. terus habis itu Ustaz, kalau kita sudah menagihkan itu sudah ditagih berapa kali tapi susah, ya sudah dibiarkan. Itu katanya itu kalau nggak terbayarkan itu merupakan pahala bagi kita. Begitu Ustaz. Iya betul sekali. Jadi penjenengan berarti wes ngaji. Kok tahu begitu itu kalau udah ngaji ya nggak tahu. Begini, wes sing enak itu masih utange wong iku nang awak dhewe ku akeh. Ikhlasno. Saged mboten? Nek iso, nek gak iso temono nang akhirat. Golek ono. Boleh gimana? Loh kan Allah pertemukan Ustaz. Ya, Allah pertemukan dalam acara pengadilan. Alaihissallahu bi'ahkamil acara pengadilan. Itu nih, loh ini semua tanya Allah itu. Ya Allah ketemu ya Allah. Padahal itu dengan sudah mau masuk surga. Persoalannya orang ini nggak bisa masuk surga sebelum panjenengan ketemu panjenengan. Dan begitu kan itu dunia begitu balik balik sini lokasi itu yang masuk surga. Saya ikan urusannya lalang pengurusi wong utang aku males. Wes tak pikir wis
saksi neki, ahli waris saksi neki, dilepas kita langsung sesuai. Lalu kalau kita tidak ikhlas, maka amal dia kita ambil. Tambah cahaya sesuai, tambah cahaya. Di sana tambah redup cahaya. Sekarang dengan pilih mengikhlaskan apa menagihnya di akhirat, terserah panjenengan. Nah, kalau saya sarankan 20 sampai 10.000 ya ikhlas. Ada apa dengan doa itu wajib. Induknya doa itu firman Allah itu wajib. Kita wajib berdoa, tapi tidak wajib menentukan. Karena doa itu masuk ikhtiar wajib. Jadi ada ikhtiar itu doa, ada ikhtiar itu bekerja, ada ikhtiar itu saling membantu, ada ikhtiar bermacam-macam ikhtiar. Semua ikhtiar itu bernilai pahala. Doa pun juga bernilai pahala. Lalu panjenengan maksud doa itu harus dikabulkan. Kalau itu kita mencari pahala dari doa, kok berkabulkan, gak usah tidak, gak usah kepikir. Terus bayangkan doa ya Allah. Sampai kau doa cone, aku terus doa loba tambah duka. Lah itu loh amal ibadahnya hilang. Seakan-akan apa ya? Seakan-akan kita tidak terima sih terus bunga betina, tapi macet ini air. Sekali lagi, saat yang kita nikmati sekarang ini adalah yang terbaik. Andaikan kita tidak begini ya nggak ketemu di sini. Andaikan dengan pagi itu sudah berjibaku nang oleh pasar corona oleh putra ibu, masa bisa akhirnya. Ya walaupun tetap sana itu penting. Nah memang gak dua yang penting. Jadi kalau nggak dalam mereka tidak ngaji karena mereka bekerja. Dan kita ngaji nanti di rumah sudah ada yang namanya lombok, bawang, berapa itu ada tomat dan mereka pulang bagus. Mereka yang berjasa mengantarkan gitu, apa itu barang-barang itu ke sini ke pasar dan bagiannya jasa mereka. Mereka punya alam sendiri, punya ikhtiar sendiri. Nah kita ikhtiarnya karena ada ke pasar, ya ke masjid, ngaji. Nah mereka tetap ibadah sama juga, nggak ada masalah. Maka ayatnya jelas, inna sa'yakum lasyatta. Betul? Sesungguhnya kalian itu punya profesi beda-beda. Orang sing petani, orang sing ekstraksi, orang sing nandur lombok, orang sing nandur terong, orang sing nandur tomat, orang sing nandur pari. Kabeh itu penting. Akhirnya semua datang ke rumah kita. Insya Allah, sekarang karena tidak kita kebantuan nih orang ini. Kalau ini jadi bisnisnya orang itu poncar. Buka tuh kantor atau sedayu kono rasine. Peti sih teko peti dulu. Semua profesi bernilai ibadah. Lagi tak orang kota karek menikmati saja.
seandainya ada mereka itu apa katanya maem gambarannya ada sedikit ada lagi oh ya silakan nyambung yang surat utang piutang menyambung yang surat utang piutang iya iya ya katanya ini tuh katanya langganan suruh nabi di akhirat itu gimana Pak? nah itu tadi boleh kita ikhlaskan boleh kita tagih di akhirat sah keduanya boleh keduanya berhak namanya hakul adami hak Adam yang belum terselesaikan maka yang paling enak diselesaikan di dunia para wong wis wis gak usah disaur aku ikhlas belum meninggal dunia Pak Ustaz ngomong M ya saya itu dipanggil orang itu yang diutang itu 20 M kasih deh ya aku saya mau gedung ketok 20 M dibujuki orang sih 3 M Ustaz kalau nanti itu 3 M itu yang balik 1 M saja nanti jadi kata gini gitu cerita ibu-ibu itu iya nah ikhlas rumah ya biasa jadi kita ikhlas nah tapi kalau ganjel ya kalau saya ikhlas tak cuma ganjel tagih nek lah orang yang ditagih orang yang ngutang itu ya untuk mobil ya untuk apa kita tambah pusing nonton gini kalau naik kalau itu mobil aduh hatiku prinsip dalam kalian selalu senantiasa berkata jujur karena sebenarnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sebenarnya kebaikan akan mengantarkan pada surga manfaatkan waktu prinsip dasar yang baik yang jujur katakan apa adanya ya zaman seperti ini betapa mencari orang yang jujur yang amanah itu sulit maka jangan melihat yang lain mulailah diri sendiri siap yang berikutnya ibu yang dirahmati Allah manfaatkan waktu Islam mengajarkan untuk tidak menunda-nunda kebaikan jika kau berada dalam waktu sore maka jangan menunggu pagi jika berada di waktu pagi jangan menunggu sore hari laksanakan apa yang di hadapan itu kebaikan segera-segera karena belum tentu kita bertemu sore hari nanti sore hari belum tentu kita bertemu pagi hari belum tentu tidak jaminan yang berarti memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit atau kematian kalau ini sudah kita pahami dengan baik maka mohonlah kepada Allah pertolongan ya Allah istiqomahkan saya ya Allah mudahkan saya segala urusan dunia muliakan saya di akhirat dan mudahkan urusan yang harus ada di Allah wajah khairah berina akhirat dan seterusnya itu yang berikutnya ada intisari makna hidup waktu berharga setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik dan tidak menyia-nyiakan waktu hukum tabur tuai apa yang kita tanam dalam perbuatan itulah yang akan kita petik di kemudian hari maka panenlah
panen raya tidak hanya memetik, tapi cahaya itu bisa menyinari sekeliling kita. Wabil khusus rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga dunia akhirat. Dan terakhir, perbaiki diri, evaluasi hati secara berkala, membantu jiwa menjadi lebih tenang dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Saya milih siapa ya? Milih jenengan saja. Maju sini. Di sini. Sini. Absennya keliling lagi. Enggak, absen kelilingkan. Jenengan tetap di sini. Kasih itu. Apa ada blueprintnya? Ini blueprintnya. Oke. Sambil absen, yang lainnya tidak absen doa. Silakan baca. Yaki langsung karena Rafe. Bentar ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Berdiri aja. Berdiri aja. Stop. Ya absen dan apa sampai absen, yang tidak absen doa. Siap dengan doa? Tundukkan kepala. Baik, konsentrasi. Kecuali yang absen tidak apa-apa. Saya banter pelan-pelan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal usrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala pemilik, sedangkan kami tidak memiliki bahkan diri ini. Ya Allah, pencipta yang maha kuasa, sedangkan kami bukanlah penguasa. Ya Allah, penentu segala takdir, sedangkan kami bahkan tidak mengetahui masa depan kami. Tetapkanlah hari esok kami, anak-anak kami, keluarga kami, tetapkanlah yang baik. Ya Allah, ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, anak cucu kami, agar saat kembali dalam keadaan bersih dan suci. Ya Allah, sayangi dan kasihilah kami, agar kami mampu menyayangi dan mengasihi sesama kami. Ya Allah, usia kami semakin berkurang, tambahkanlah kepada kami kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tenaga kami semakin melemah, tambahkanlah kami kekuatan untuk beribadah. Ya Allah, kekuatan dan daya ingat kami semakin rendah, mampukan kami untuk mengingatmu dimanapun kami berada. Ya Allah, ridhoi perjalanan hidup kami di dunia ini. Ya Allah, bimbinglah kami untuk tetap mendapati hidayah-Mu. Ya Allah, berilah kami pendamping saat di alam kubur kami, di padang mahsyar, dan saat perjalanan panjang menuju surga-Mu. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Amin ya Rabbal atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Ibu rahimahullah, silakan absennya terus dikirimkan. Saya lupa tadi itu absen titipan dari kantor. Apa kita tarik di sini dulu ya? Semuanya absen. Jadi nanti juga aku yang nyimpannya. Dan nanti itu ada beberapa kali pertemuan. Tapi tidak tahu berapa kali pertemuan itu. Dan itu untuk absen saya. Bentuknya kalau tidak meleset nanti saya diberi waktu Jumat kedua dan Jumat keempat. Gitu ya, Beb? Jadi Jumat kedua, yang Jumat kelima saya mohon tidak bisa ngisi. Jadi Jumat kelima itu hasilnya hari Jumat pagi itu ada di Gresik. Jadi hasilnya waktu itu ya tidak bisa, walaupun Jumat kelima itu tidak bisa. Tetapi
Tapi Gresik sudah saya beritahu, bisa nggak saya 2 kali di Diponegoro, akhirnya Gresik bilang monggo Ustaz, hanya saya itu karena 2 kali di Rabu dan Jumat, setiap minggu itu 2 kali Rabu dan Jumat. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi di Jumat kedua. Jumat kedua insya Allah. Semoga Allah ridho. Semoga sehat walafiat dan batin. Kita tutup dengan baca doa. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf lahir batin, jangan beranjak dulu. Absennya dikelilingkan. Sisakan ini. Karena itu bertanggung jawab saya ke kantor. Artinya jangan takut. Ya juga saya dulu tenang saja dulu. Nanti ada usaha dulu. Saya akan tenang. Nanti kita akan memberikan catatan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.